Tuhan, tolonglah aku. Dalam situasi seperti sekarang ini, mari kita justru sungguh meneguhkan iman kepercayaan kita dengan berani berkata, sungguh Engkau anak Allah. Dengan kepercayaan itu, maka seperti para murid, kita pun akan sampai pada tujuan perjalanan hidup kita dengan selamat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, berkat imannya yang besar, Musa mendapat kepercayaan dan dipuji oleh Allah. Iman seperti Musa itulah yang diharapkan dan dituntut oleh Yesus dari para muridnya. Petrus dan para murid lain harus belajar percaya akan bantuan Tuhan dalam menghadapi badai kehidupan. Kalau mereka ingin dapat menyelesaikan perjalanan hidup mereka dengan baik. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, orang yang mengimani Engkau takkan Kau biarkan binasa. Semoga kami senantiasa percaya kepada Yesus Putra-Mu dengan mengakui dan menaati sabdanya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Miriam dan Harun menaruh syak terhadap Musa karena wanita Kus yang diperistrinya. Memang Musa telah memperistri seorang wanita dari Kus. Kata mereka, benarkah Tuhan bersabda dengan perantaraan Musa saja? Bukankah Ia juga bersabda dengan perantaraan kita? Hal itu didengar oleh Tuhan. Adapun Musa, dia itu seorang yang sangat lembut hatinya, melebihi siapapun di atas bumi. Lalu tiba-tiba bersabdalah Tuhan kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kalian bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Dan mereka berdua tampil. Lalu bersabdalah Tuhan, dengarkanlah sabdaku ini. Jika di antara kalian ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikianlah halnya dengan hambaku Musa, yang setia di seluruh rumahku. Dengan Musa aku berbicara berhadap-hadapan, terus terang, bukan dalam teka-teki. Dan ia telah melihat rupa Tuhan. Bagaimana kalian sampai berani menaruh syak terhadap hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan
terhadap mereka. Tuhan meninggalkan tempat itu dan tiang awan naik dari atas kemah. Pada saat itu Miriam tampak kena penyakit kusta, kulitnya menjadi putih seperti salju. Ketika Harun menoleh kepadanya, tampaklah olehnya bahwa Miriam telah terkena kusta. Harun lalu berkata kepada Musa, "Ah Tuhanku, janganlah kiranya dosa ini ditimpakan kepada kami. Dalam kebodohan kami telah berbuat demikian. Janganlah kiranya Miriam ini dibiarkan sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan sudah setengah busuk dagingnya." Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmatmu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendirilah aku berdosa, yang jahat dalam pandanganmu kulakukan. Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Maka Engkau adil bila menghukum aku, dan tepatlah penghukumanmu. Sungguh dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Kasihanilah aku ya Allah, sebab aku orang berdosa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Rabbi, Engkau anak Allah, Engkau Raja Israel. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu, dan ia mendahulunya ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan
diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka dengan berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu." Mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segeralah Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bukan suatu rahasia dan adalah hal yang sering kali terjadi dalam diri kita sebagai umat beriman, bahwa dalam situasi yang tenang, aman, nyaman, damai, dengan penuh antusias dan dengan begitu mudahnya kita menyatakan diri sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi berbeda halnya ketika atau pada saat-saat kita menghadapi masalah, kesusahan, sakit, dan sebagainya. Kita mulai menjadi gelisah dan bahkan mengalami ketakutan yang luar biasa. Itulah salah satu pengalaman yang seringkali terjadi dalam diri kita, dalam perjalanan hidup kita. Hari ini bacaan Injil menceritakan Yesus yang berjalan di atas air, mendatangi para murid yang sedang gelisah, kalut, dan ketakutan karena perahu mereka diombang-ambingkan oleh gelombang akibat angin sakal. Yesus segera menyapa dan menenangkan mereka dengan berkata, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Dalam kisah ini Yesus tampil sebagai pribadi yang memiliki kekuasaan dari Allah Sang Pencipta yang mengatur dan menguasai segalanya. Ia mampu memberikan damai kepada orang yang mengalami kegelisahan dan goncangan hidup. Hanya saja untuk menemukan damai seperti yang akhirnya dialami oleh para murid yang berada di tengah-tengah danau dan diombang-ambingkan
gelombang akibat angin sakal itu dibutuhkan kepercayaan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan hidup ini atau dalam situasi sekarang ini, seringkali kita harus berhadapan dengan badai kehidupan yang sama sekali tak terpikirkan oleh kita. Situasi hidup yang serba menggelisahkan dan bahkan mungkin menakutkan kita semua. Bayang-bayang ketakutan selalu menghantui begitu banyak orang. Nah, dalam situasi seperti ini, kerap kali iman dan harapan kita juga ikut tergoncang. Dalam situasi yang diliputi kegelisahan, bahkan ketakutan, hari ini kita diajak untuk tidak pernah ragu, berteriak seperti Petrus, "Tuhan, tolonglah aku." Dalam situasi seperti sekarang ini, mari kita justru sungguh meneguhkan iman kepercayaan kita dengan berani berkata, "Sungguh, Engkau anak Allah." Dengan kepercayaan itu, maka seperti para murid, kita pun akan sampai pada tujuan perjalanan hidup kita dengan selamat. Tuhan memberkati kita semua. Barang siapa mengikuti aku, memiliki cahaya kehidupan. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala harapan, Ekaristi yang kami rayakan telah meneguhkan kami untuk berani mewartakan iman akan Yesus Kristus. Perkenankanlah kami ambil bagian dalam mewujudkan karya penyelamatanmu, sampai kami Kau satukan dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, misa sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.